di 0751812878 untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Abdurrahman. Abdurrahman, Aju Niang. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kan surat Yasin tadi dari Subhanallazi khalaqal wajha kullama ini mimatun itu sampai al-qamar wa la lailu sabiqun nahari wa kullu fil falkin yasbahun. Jadi tidak mungkin bulan itu mengajar matahari kan. Allah sudah memperadakannya sesuai dengan waktunya. Jadi bagi orang yang ruqyat itu, mengapa tidak mau dia menurut hisab ini? Maka itu banyak terjadi perbedaan. Sekarang Muhammadiyah kan sudah almanak itu kan bagus itu seluruh dunia. Kapan launchingnya itu, Ustaz? Kita bersyukur kepada Allah supaya kita ini merujuk ini kepada hisab ini. Ramadan akan dekat lagi kan? Ya. Tidak ada lagi tentang ini. Ini kan sudah jelas dari Al-Quran. Surat Yasin, surat Ar-Rahman, di belakang tadi juga. Minta pencerahan Ustaz, Pak De, ya. bagaimanakah kita menyatukan antara ruhiyat dan hisab ini? Supaya tidak ada lagi pertengkaran atau pertentang di antara kita. Terima kasih waktunya Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Aju ini pintar sekali ya, menggiring kita kepada fokus kepada penjelasan untuk semua warga ya. Alhamdulillah saya bisa memaklumi dan kita sadari bahwa kita ini adalah umat yang satu, umat pertengahan. Dan kita memang disuruh bersatu pada aturan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disuruh bersatu, tapi awas jangan bercerai-berai. Kalau berbeda pendapat sah, boleh mempertajam pemikiran, tapi jangan sampai ada perpecahan. Ini kita junjung tinggi. Kemudian sebenarnya dalam hisab itu sudah menyatu ru'yah. Karena kata-kata ru'yah di sini ternyata lebih dari berapa ya? Lebih dari 100 ayat bicara pendekatan ra'a ru'yah ini yang dimanai ternyata tidak hanya dilihat dengan mata saja tapi dengan pemikiran, dengan pemahaman, dengan analisa. Nabi itu juga summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, memang penafsiran di sini banyak. Tapi dari sekian pendapat itu, saya sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah memaklumi bahwa melihat di sini tidak hanya dengan mata indera saja, tapi juga dengan mata pemikiran, analisa. Dan ini pula saya tunggu-tunggu, ternyata iya, dari seorang profesor, beliau 2 kali memimpin Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Dia seorang guru besar usul fikih. Beliau adalah Profesor Amir Sarifuddin. Jadi kata ru'yah itu juga bermakna melihat dengan ilmu pengetahuan. Maka dia juga bermakna di samping ru'yatul aini, melihat dengan mata, juga bermakna ru'yatul ilmi, melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya lihatlah kalender Muhammadiyah. Misalnya ijtima' Ramadan terjadi pada hari itu misalnya ya, pukul berapa saat matahari terbenam, posisi hilal di mana? Disebut. Apakah di bawah ufuk? Kalau di bawah ufuk berarti bulan itu atau bulan baru itu dilihat di bawah ufuk. Artinya dia belum wujud. Maka disempurnakan hitungan 30 hari pada bulan yang sedang jalan. Tapi kalau dia sudah di atas ufuk, maka disebut dia sudah wujud.
sudah tampak dalam perhitungan. Tampaknya jelas. Jelas bagaimana? Saat matahari terbenam dengan ketinggian 2 derajat kah, 3 derajat, sampai begitu detailnya. Tapi bisa ketampak oleh mata, inilah jadi persoalan. Pengalaman saya dari 20 tahun ru'yatul hilal, memang belum pernah melihat hilal, walaupun tingginya sudah sampai 8 derajat lebih. Itu sudah 2 kali ya. Kalau 7 derajat sering kali, 5 derajat itu sering kali, tapi tidak pernah bisa lihat hilal. Terakhir saya dengan mahasiswa gabungan dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ya. Kami gabungan di Pantai Padang, Masjid Al-Hakim. Padahal meruya itu sudah malam kedua, Jo. Malam kedua, bulan itu sudah lebih 12 derajat sebenarnya. Hari juga cerah, tapi hilal tidak juga tampak. Kenapa tidak tampak? Inilah kalau kita di Padang, daerah tropis ini, itu awan benar-benar menghalangi pemandangan kita. Jangankan melihat hilal yang kecil, melihat matahari saja yang begitu besar tertutup oleh awan. Karena awan itu ada kalanya 2 meteran tingginya atau lebih. Jadi kalau mau juga melihat betul-betul dilihat oleh mata indera ini, lihatlah malam kedua kalaupun itu dapat, atau malam ketiga. Tapi kalau untuk malam pertama harus tampak oleh mata, ya sulit. Kalau ingin juga tampak malam pertama oleh mata, agaknya bisa hijrah ke Arab Saudi, buat sementara. Itu maka mengapa Nabi bisa lihat? Karena Mekah, Madinah itu di belahan utara, dia daerah subtropis, tidak begitu ada awan yang menghalangi, alamnya lebih jernih. Jadi bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi untuk Indonesia inilah persoalan. Jadi izinkan saya mengatakan, senior saya dalam tim hisab ru'yat Sumatera Barat, ambo lah 30 tahun ru'yah gua, belum pernah melihat. Jadi lebih tinggi lagi pengalaman Bapak itu daripada saya. Tapi tahun 2002 saya dengar langsung dari tim hisab ru'yat pusat dalam penyampaian materinya di Jogja waktu itu. Kami sudah puluhan tahun atau bertahun-tahun ru'yatul hilal di Pelabuhan Ratu Rembang. Walaupun hari cerah, alhamdulillah belum pernah bisa melihat hilal. Yang kami lihat hanya Qamaria. Qamaria itu didekati dengan perempuan-perempuan, ya. Karena di pinggir pantai itu kan senja-senja laki-laki dan perempuan, kadang orang bawa keluarga kan banyak. Lalu tertawa waktu itu. Artinya diakui betapa sulitnya ru'yatul hilal walaupun hari cerah. Jadi kalau sulit ru'yatul hilal, apa yang Allah beri kemudahan? Sebenarnya kemudahan itu sudah ada dalam Al-Quran. Ada dasinina wal hisab. Kamu sebenarnya bisa menghisap, menghitung. Nah, pertanyaan aja yang terakhir, apa yang kita tunggu-tunggu sepertinya sudah di depan mata, ya, dalam mata hati lah sekarang paling tidak dulu. Insya Allah bulan Februari peluncuran kalender hijriah, tunggal, global tunggal, ya. Jadi tunggalnya bagaimana? 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Jadi kalau tanggal 1 Ramadan di Padang, tanggal 1 Ramadan pula di Aceh, tanggal 1 juga di Australia, di Jepang, di Inggris misalnya. Hanya yang membedakan itu posisi siang malam saja atau belahan bumi, sesuai dengan jamnya. Tidak akan pernah berbeda sampai 1 hari atau apalagi 2 hari. Karena bulan itu satu itu untuk seluruh dunia. Baik matahari maupun bulan untuk seluruh dunia. Jadi tidak dibagi. Nah, jadi diluncurkan nanti itu di bulan Februari, di Pekalongan rencananya begitu. Semoga umur kita panjang, bisa menikmati fasilitas pembahasan ini. Kalender
internasional atau kalender Hijriah global tunggal. Saya kira itu sebagai jawaban ya dari Ajo Uniang Ulu Gadut. Iya, baik, kembali mendengar. Kita ke WhatsApp, ini dari pendengar kita Bu N di Padang. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan, mungkin di luar tema. Saya sering melihat teman-teman sujud terakhirnya lama di waktu sholat qobliyah subuh. Apa saya yang kurang ilmunya atau ada tuntunannya? Kalau ada, doa apa yang dibaca? Kemudian yang kedua, saya adalah orang Aisyah, jadi otomatis sering beda dengan suami yang ikut pemerintah pas puasa atau lebaran. Berdosakah saya? Ya, terima kasih Ustaz. Kalau sujud terakhir memang banyak orang mengamalkan, tapi saya dengan keterbatasan ilmu tidak mengamalkan yang itu. Jadi bagaimana tenangnya sujud pertama, kedua, dan terakhir seperti itu rata-ratanya ya. Tidak melamakan sujud terakhir. Karena bahwa seorang hamba itu paling dekat waktu dia sujud. Makna sujud ini tidak mesti waktu sujud seperti yang kita pahami secara fisik. Sebab sujud di sini adalah kepatuhan. Begitu seseorang patuh pada Allah, dia dekat dengan Allah pada waktu itu. Kata sujud ini adalah salat. Bikasratis sujud. Ini jawaban Nabi waktu dia menawarkan, siapa yang mau minta sesuatu pada saya? Lalu di antara sahabat itu, kami ingin berteman dengan engkau di akhirat. Masih ada lagi permintaan? Tidak ada yang menjawab. Yang bicara tadi berkata lagi, bagi kami berteman dengan engkau di akhirat, ya udah. Tolong aku, kata Rasulullah, bisa menemanimu di akhirat dengan apa? Bikasratis sujud, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud apa? Di samping salat wajib, lakukanlah salat sunat, maka jumlah sujudnya banyak. Itu bisa dipahami seperti itu. Nah, untuk kehati-hatian, saya tidak sampai menyalahkan yang mengamalkan salat sujud terakhir itu lama. Kalau perlu, misalnya Bu N, bertanyalah kepada yang bersangkutan, dasarnya apa atau gimana. Tapi kalau saya belum mengamalkan, kita tunggulah jawaban guru-guru yang lainnya. Karena kita terikat sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita ini salat harus seperti Rasulullah, pendekatannya begitu. Kalau memang ada tuntunan dari Rasulullah melamakan sujud terakhir, tentu hadisnya populer dan bisa jadi pegangan seluruh umat. Saya kira begitu Bu N. Terus apalagi berbeda dengan suami. Ya, bangun komunikasi. Itu tadi, berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh jangan sampai berpecah. Misalnya berbeda antara suami istri dalam menetapkan Ramadan, memulainya, atau berhari raya, jangan pula sampai bercerai. Mungkin berbeda dengan menantu, jangan pula sampai disuruh anak minta cerai. Bangunlah komunikasi kenapa berbeda, lalu saling dengar. Terus mana yang benar? Jawaban pertama benar menurut pendapat masing-masing. Tapi awas ya, kalau saya pribadi, jangan dibenarkan keduanya. Kedua-duanya benar. Kalau misalnya satu Ramadan itu ada yang memulai hari ini, ada yang memulai besok, jawabannya benarnya mana? Benar menurut pendapat masing-masing. Tapi benarkah keduanya? Tidak. Yang benar hanya satu. Satu Ramadan tidak pernah 2 kali. Begitu juga Idul Fitri, kalaupun terjadi perbedaan, jangan pula latah mengatakan benar semuanya. Tapi mana yang benarkah semuanya? Ya, jawaban sementara benar menurut pendapat masing-masing. Kan punya alasan juga katanya ya. Tapi tidak pernah Allah ciptakan satu Syawal itu 2 kali. Oke? Tidak pernah bulan purnama itu 2 kali. Hanya 1 kali tanggal 14. Lalu cara berfikirnya begitu. Sebagaimana tidak pernah 1 Januari 2 kali. Karena hitungannya jelas. Jadi kalimat Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan. Bihusban itu perhitungan yang amat teliti, jelas dan pasti.
Jadi begitu, tidak ada mungkin ini mungkin benar, ini mungkin salah. Ya, analisa kita bisa-bisa seperti itu. Hanya baru budaya kita adalah menghormati perbedaan. Jadi oleh sebab itu, seperti Ibu N, hormati suami yang berbeda pendapat dan tetap istiqamah dengan keyakinan. Bagusnya seperti itu. Jadi tidak asal ikut. Nanti berbahaya juga. Hati nurani keyakinan begini, tapi karena suami begini harus ikut. Kalau perintah suami misalnya ya dalam aturan berumah tangga ya wajib diikuti. Tapi kalau misalnya ibadah, tuntunan menurut pendekatan ilmu Al-Quran dan Sunnah, terjadi perbedaan pendapat. Nah, di sini ada toleransi. Tidak asal ikut-ikutan. Hendaklah suami yang bijak menghargai perbedaan pendapat dengan istrinya. Jangan pula sampai mengurangi kemesraan atau kehangatan dalam rumah tangga. Saya kira itu Pak Yudi, kita tidak bisa basa-basi dalam hal ini, harus tegas ya untuk mencari ridha Allah. Baik. Dan saat ini pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena waktu kita terbatas, Ustadz, kesimpulan ataupun juga closing statement yang bisa kita ambil dari topik kita pagi hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu pendengar semua, ya angkatan baru, mungkin anak-anak saya ya yang mendambakan persatuan. Sebenarnya sejak dahulu Allah sudah sediakan media untuk bersatu itu. Media kita untuk berkiprah, Allah hamparkan bumi ini. Media kita bersatu untuk jadwal salat, Allah perlihatkan posisi matahari. Waktu kita melihat jadwal salat, sebenarnya melihat posisi matahari. Maghrib, itu tandanya matahari sudah terbenam. Terus posisi bulan pun juga bisa dilihat bagaimana bulan itu bekerja dalam ketetapan Allah, sehingga kita teratur berpuasa. Hilal ternyata sudah wujud, maka malam itu taraweh, besoknya berpuasa. Hilal sudah wujud lagi setelah 1 bulan berpuasa, berarti malamnya takbiran, besoknya beridul fitri. Begitu juga dalam puasa Arafah, tatkala orang wukuf di Arafah itu pasti tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu tidak pernah 2 kali. Jadi kapan tanggal 9 itu? Ya saat orang wukuf di Arafah. Mau tak mau ya besoknya adalah tanggal 10. Tidak bisa tanggal 9 berlaku surut. Jadi kita disatukan sebenarnya oleh Allah. Jadi saya punya kesimpulan begini, kalau sekiranya ya umat di dunia ini, termasuk kita di negeri yang tercinta ini, benar-benar ingin bersatu dalam beribadah, itu Allah tunjukkan mengapa kita bisa bersatu dalam penetapan gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu perhitungannya jelas. Nah, oleh sebab itu, mari kita gunakan media yang Allah tampakkan pada matahari, pada bulan, lalu ada ayat-ayat yang menginformasikannya, penafsirannya seperti apa. Ikuti menurut ilmu pengetahuan, saya yakin sejak dahulu bahkan sampai akhir zaman kita bersatu dalam jadwal ibadah. Baik jadwal ibadah salat, puasa, haji, begitu juga sebenarnya perhitungan bilangan tahun untuk berzakat. Hitungannya itu adalah setahunnya 354 hari, bukan 365 hari. Demikian Pak Yudi, mudah-mudahan ya kita seringlah memperhatikan matahari dan bulan, karena ada hadis Nabi, inna khiyara ibadillahil lazina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir pada Allah. Demikian Pak Yudi, kita ya berserah diri pada Allah dan selalu berharap dapat tambahan-tambahan ilmu terusnya. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Firdaus atas uraiannya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini. Mohon maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta Ustadz Firdaus pamit dari ruang negara Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.